Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, Habib Yahya, hadirin dan hadirat sekalian, para undangan, saya diminta atas nama kedua besan Haji Zubaidi, keluarga besar Haji Zubaidi dan keluarga besar Haji Hasanul Ahmadi, terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, di mana saudara-saudara, bapak-bapak sudah melonggarkan waktunya untuk hadir dan menyaksikan perkawinan dari Ananda Zainul Hasan dan Rahmatul Hasan. Tentu kita diundang di samping untuk bersama-sama bersyukur kepada Allah atas kelahiran Ananda berdua, tentu mengharapkan doa kita semua agar perkawinan Ananda berdua dirahmati oleh Allah, diberkati oleh Allah, digampangkan segala-galanya oleh Allah, dan mudahkan diberikan keturunan yang soleh dan solihah. Sekali lagi saya atas nama daripada keluarga besan, di samping mengucapkan terima kasih, barangkali kita hanya pandai mengundang tapi kurang pandai menghormati para tamu, maka dengan ini saya atas nama keluarga berdua, besan berdua, terlebih dahulu minta mohon maaf atas segala kekurangannya, baik dalam penerimaan dan tempatnya dan lain-lainnya. Tentu kami sudah semaksimal niat untuk menghormati para tamu. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Tetapi sampai di sinilah kemampuan kami dan kekurangan kami, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas kehadirannya. Di samping itu juga saya diminta untuk menyampaikan hikmah perkawinan. Saya teringat ketika Indonesia ini merdeka pada tanggal 17 Agustus, Presiden Soekarno memproklamirkan kemerdekaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu pembukaan Undang-Undang itu yang asli pada tanggal 17 Agustus. Kemudian sore harinya Bung Hatta kedatangan tamu dari Angkatan Laut Jepang yang menyampaikan kalau 7 kata ini tidak dicabut, maka Indonesia Timur tidak ikut, sehingga waktu itu tentu Indonesia akan pecah, NKRI tidak ada, jadi Republik Indonesia Barat dan Republik Indonesia Timur. Karena didesak kalau tidak segera dicabut mereka tidak akan ikut, maka tanggal 18 Agustus 9 orang yang memutuskan Pancasila itu, yang terdiri daripada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis dari golongan Kristen, kemudian Abi Kusno, Kahar Mudakir, Agus Salim, Muhammad Yamin, dan Bapak Wahid Hashim dari kalangan NU. Yang tanggal 18 itu Pak Wahid Hashim kebetulan sudah pulang ke Jawa Timur, karena sangat mendesak dan darurat. Akhirnya diputuskan pada tanggal 18 Agustus itu dicabut 7 kata itu.
Ditabut 7 kata itu, tapi ada imbalannya, ditambah dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa tidak asli. Aslinya Pancasila itu ketuhanan Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu yang asli. Tanggal 18 lalu dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tapi Bung Hatta berkata dengan dicoretnya 7 kata ini tidak akan meredupkan umat Islam di dalam menjalankan syariatnya. Maka ini ada kaitannya dengan malam ini, syariat Islam yang berkenaan dengan perkawinan. Jadi kita untuk menjalankan syariat Islam, saya kata umat Islam untuk menjalankan syariat Islam tidak perlu nunggu peraturan pemerintah. Kita laksanakan sendiri. Kayak seperti ini, banyak orang-orang ini tidak senang dengan syariat Islam. Saya bisa mengerti, malah ada yang benci sama syariat Islam, itu pun saya bisa mengerti. Mengapa? Karena mereka tidak kenal syariat Islam itu. Kalau seandainya mereka kenal syariat Islam, insya Allah dia akan pasti cinta kepada Islam, karena syariat Islam indah, bagus. Maka Nabi Adam diciptakan oleh Allah itu untuk melaksanakan syariat Allah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tatkala malaikat berkata, Allah berkata pada malaikat, saya akan menciptakan makhluk Adam untuk menjadi khalifah pelaksana syariat Allah di permukaan bumi ini. Maka Nabi Adam dengan keturunannya termasuk kita ini untuk melaksanakan syariat Allah. Di antara syariat itu perkawinan. Banyak syariat Allah di dalam perkawinan, syariat Allah di dalam bermasyarakat, syariat Allah di dalam berekonomi, syariat Allah di dalam berpolitik, semuanya Quran lengkap. Mengapa Islam berbicara soal syariat dalam keluarga? Supaya anggota keluarga itu dari suami, istri, anak, pembantu rumah tangga seluruhnya berakhlakul karimah. Islam berbicara soal ekonomi, supaya pelaku-pelaku ekonomi di pasar-pasar, di toko-toko, dan termasuk di pabrik-pabrik, semua pelaku ekonomi ini berakhlakul karimah. Jangan sampai pelaku ekonomi itu berakhlak preman atau berakhlak bajingan, rusak. Islam bicara soal politik. Mengapa Islam bicara soal politik? Dulu yang melarang kiai bicara politik itu Belanda, karena Belanda ingin berkuasa di Indonesia sampai hari kiamat. Maka oleh Belanda ulama dilarang bicara politik, baik di masjid, di majelis taklim. Jadi yang melarang kiai bicara politik itu dulu Belanda. Kalau sekarang masih ada orang yang melarang kiai bicara politik, itu berarti termasuk sisa-sisa Belanda. Mengapa Islam harus bicara politik? Supaya pelaku politik itu mulai dari wali kota, bupati, gubernur, presiden, DPRD tingkat 2, tingkat 1, DPR pusat, dan para menteri dan pejabat-pejabat negara. Itu namanya pelaku politik. Mengapa Islam bicara politik? Supaya pelaku-pelaku politik ini berakhlakul karimah. Bupatinya berakhlakul karimah, menterinya berakhlakul karimah, presidennya berakhlakul karimah, gubernurnya berakhlakul karimah. Semua pejabat-pejabat pemerintah yang memegang politik ini berakhlakul karimah. Jangan sampai pelaku-pelaku politik itu bermental preman. Jangan-jangan pelaku-pelaku politik bermental bajingan, jadi perampok negara. Hancurlah bangsa ini. Ini sebabnya maka Islam itu wajib bicara politik,
politik Al-Quran, politik sunnah Rasulullah, politik yang santun, politik yang sopan, bukan fitnah memfitnah, bukan jatuh menjatuhkan. Itu semuanya politik iblis. Politik Al-Quran itu dengan akhlakul karimah, sehingga supaya pelaku politik dari bupati sampai presidennya, dari DPRD tingkat 2 sampai DPR pusatnya, dari para menteri dan semua pelaku berakhlakul karimah. Dan malam ini kebetulan malam perkawinan. Islam punya syariat, dan saya kira paling indah itu syariat Islam. Ketika Ananda Zainul Hasan merasa senang dengan Ananda Rahmatul Hasanah, tidak langsung berduaan bebas. Rahmatul Hasanah berkata, kalau kau senang dengan saya ada yang punya. Siapa yang punya? Kedua orang tua saya. Tidak kayak binatang di jalan-jalan, ayam jantan serang ayam betina langsung jadi. Ini tidak, kita bukan binatang, punya syariat. Tentu Rahmatul Hasanah, kalau kau betul-betul cinta kepada saya ada yang punya. Yang punya kedua orang tua saya. Mintalah kau izin gitu, melamarlah. Setelah melamar tentu dengan pertimbangan sesuai apa tidak, kuf'un apa tidak, istilah ilmu fikih kufu apa tidak antara keduanya merasa kufu, merasa sudah sesuai, seimbang, diterima, bagus caranya. Jadi Islam itu syariatnya tidak melarang laki-laki bergaul dengan perempuan sebebas-bebasnya, tapi Islam itu mengatur bagaimana laki-laki bergaul dengan perempuan secara hukum Allah. Karena kita manusia, laqad karramna bani Adam, kita makhluk yang dimuliakan oleh Allah, bukan seperti ayam, bukan seperti kambing. Nah, begitu sudah kedua besan ini, Bapak Hasanul Ahmadi dengan Bapak Haji Zubaidi sudah merasa kuf'un, ibarat botol, ibarat gelas dengan tutupnya sudah pas, diterima, menentukan tanggalnya. Ini syariat Islam. Setelah menentukan tanggalnya, diadakan akad nikah. Ini syariat, walaupun Islam bisa dijalankan oleh siapapun saja. Ada yang mengawinkan kedua orang tuanya, ada saksi supaya nanti tidak ada tuduhan berbuat zina, ada saksi bahwa betul-betul kawin. Ada ijab wal qabul. Ijab wal qabul itu serah terima karena Ananda Rahmatul Hasanah itu di bawah kekuasaan Bapak Hasanul Ahmadi dengan ibu. Begitu dia akad nikah, sekarang timbang terima jabatan. Sekarang Rahmatul Hasanah bukan lagi di bawah kekuasaan kedua orang tuanya. Begitu Ananda Zainul Hasan menyatakan qabiltu nikaha wa taswijaha bil mahril madhkur, itu berarti sekarang Ananda Rahmatul Hasanah menjadi tanggung jawab penuh kepada saudara siapa? Zainul Hasan, menjadi tanggung jawab dia mutlak dunia akhirat. Nah, disinilah indahnya syariat Islam ini. Ada penyerahan tanggung jawab, sehingga sekarang saudara Ananda Zainul Hasan, engkau sekarang ini punya tanggung jawab dunia akhirat tentang istrimu, baik secara fisik maupun secara rohani, baik secara materi maupun secara rohani. Adalah tanggung jawab Ananda Zainul Hasan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab dari Bapak Hasanul Ahmadi dengan ibu. Begitu terjadi akad nikah, terjadilah serah terima. Alangkah indahnya sejarah Islam ini. Nah, barulah kita disuruh oleh Islam dalam syariat untuk membina syariat Islam dalam rumah tangga.
Ini Islam yang menjadi indah. Kepada suami dinasihati, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulah istri-istri itu dengan baik. Istrimu itu bukan pembantu rumah tangga, istrimu itu adalah ibunya anakmu. Kalau kau sayang anak, hormati ibunya. Suami itu bapaknya anaknya. Kalau sayang anaknya, hormati suaminya. Maka dalam syariat Islam, suami dengan istri saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Yang suami menghargai istrinya, yang istrinya menghargai suaminya. Tidak ada kata-kata kekerasan dalam Islam. Suami jangan sampai menghardik istrinya, itu menyinggung perasaan. Juga sebaliknya istri kepada suaminya, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ini syariat Islam yang mereka tidak kenal. Lalu istri dikatakan dalam hadis, ad-dunya mataun, dunia ini adalah perhiasan. Rumah itu perhiasan, mobil itu perhiasan, alat-alat rumah tangga semuanya perhiasan. Rasulullah menyatakan wa khairu mata'iha, sebagus-bagus perhiasan dunia almar'atus solihah, wanita yang solihah, wanita yang bertakwa kepada Allah, yang rajin sholatnya, rajin baca Qur'annya, menghormati suami, berbakti pada suami. Alangkah indahnya rumah tangga yang semacam itu. Sang suami menghormati istrinya, tidak menganggap istrinya pembantu rumah tangga, tidak. Itu adalah ibunya anak saya yang seharus saya hormati. Maka seandainya syariat Islam dijalankan di Indonesia, tentu tidak perlu pemerintah membentuk lembaga perlindungan kekerasan rumah tangga. Tidak ada kekerasan rumah tangga, tidak ada dalam Islam itu. Suami yang gebukin istri itu tidak ada, istri gebukin suami juga tidak ada dalam Islam. Itu bukan akhlak Islam itu. Nah, disinilah pentingnya syariat Islam. Kita kasih tahu ini syariat Islam. Yang mereka kadang tidak senang syariat Islam karena tidak tahu. Yang benci saya kan tidak tahu. Coba, apa ada syariat Islam dalam rumah tangga yang lebih bagus daripada Islam? Tolong carikan. Ini syariat Islam, syariat Allah. Kemudian anak, wa wasailal insana biwalidayhi, anak itu ada kata-kata birrul walidaini, cuma Islam yang punya. Anak berbakti pada kedua orang tua. Orang tua kasih sayang dengan anak. Laisa minna man lam yuqir kabirana wala yarham shaghirana. Tidak termasuk umatku, kata Rasulullah, anak muda yang tidak menghormati orang tua, berbakti pada orang tua, dan tidak masuk golonganku, kata Rasulullah, orang tua yang tidak belas kasihan kepada anaknya. Yang anak berbakti pada orang tua, ya orang tua kasih sayang sama anak, apakah ada seindah syariat Islam itu? Maka tidak perlu memberikan lembaga perlindungan anak. Tidak ada kekerasan bagi anak dalam syariat Islam. Malah yang ada mencintai anak. Maka kadang-kadang orang tua sekarang ini banyak yang salah paham. Kalau anak sudah dikasih duit, dia sudah merasa kewajibannya selesai. Kalau anak sudah dibelikan sepatu, dibelikan baju, dikasih jajan, seolah-olah kewajiban selesai. Itu sangat keliru. Yaitu termasuk kebutuhan anak. Tetapi kebutuhan anak yang sangat mendalam, rasa kasih sayang orang tua kepada anak. Kalau rasa kasih sayang orang tua akan itu mendalam, yakin anaknya itu akan taat pada orang tua. Bagaimana sekarang ini kadang-kadang anak akan cinta sama orang tua. Bapaknya pagi keluar ke kantor, anaknya belum bangun. Ibunya kadang-kadang sibuk ke pasar atau koperasi, anaknya cuma ditinggal pada pembantu rumah tangga. Begitu bapaknya sore datang, anaknya sudah tidur.
Anak yang umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ibunya pun begitu. Kapan kasih sayang ayah dan ibu dicurahkan kepada si anak ini? Ini kadang-kadang menjadikan anak itu berbuat yang kontroversi untuk mencari perhatian orang tua karena tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Maka kewajiban orang tua bukan hanya ngasih duit, ngasih jajan, kasih sayang orang tua. Sewaktu-waktu makan bersama anaknya, sewaktu-waktu orang tua bermain dengan anaknya, apa bermain bola, apa bermain apa dengan anaknya, sehingga rasa kasih sayang tercurahkan pada si anak ini. Pasti insya Allah si anak ini akan menjadi orang yang baik terhadap orang tuanya. Dia akan mencintai orang tuanya. Inilah dalam dunia modern sekarang ini, kadang-kadang anak cuma dikasih sama pembantu rumah tangga, pembantunya yang hidup dengan anaknya. Ibunya sibuk cari duit, bapaknya sibuk cari duit, tidak pernah melampiaskan rasa kasih sayang. Dalam Islam, laisa minna man lam yuwaqqir kabirona wa la yarham shaghirona. Tidak ada dalam Islam kekerasan anak itu, sehingga pemerintah selalu membuat satu lembaga perlindungan kekerasan seksual, lembaga perlindungan anak, ya karena mereka tidak menjalankan syariat Islam. Kalau menjalankan syariat Islam, semua tidak ada lembaga itu. Tidak perlu lembaga kekerasan seksual, tidak perlu lembaga kekerasan anak, karena akhlak Islam sudah memberikan. Lah ini syariat Islam dalam rumah tangga. Maka saya minta, mari umat Islam jangan menunggu peraturan pemerintah untuk menjalankan syariat, kita jalankan sendiri. Sampai sekarang saya katakan Islam itu indah. Sampai kamar mandinya, toiletnya, WC-nya itu ada syariatnya. Ada syariatnya. Masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, jauhkanlah segala macam-macam penyakit yang menyakitkan ini. Masuk WC dengan kaki kiri. Di dalam kamar mandi perintah Rasulullah, tuntaskan najismu. Jangan ada sisa najis yang masih tersisa, baik air besar maupun air kecil. Setelah tuntas betul-betul keluar semua, sucikan. Hanya syariat Islamlah yang paling indah. Bagaimana cara mensucikan najis? Islam mempunyai syariat yang sangat indah. Kalau najis itu berbau, hilangkan baunya. Kalau najis itu berwarna, hilangkan warnanya. Kalau najis itu ada rasanya, seperti alkohol, daging babi, sampai hilang rasanya, baru suci. Tolong carikan syariat yang lebih indah dari Islam. Insya Allah tidak ada, hanya syariat Islamlah yang mengatur. Maka dalam kesempatan ini saya akan bicara syariat Islam dalam rumah tangga. Masuk ke dapur, ada syariatnya. Bu, tidur. Bu, kalau ibu nyuci beras, Bu, tolong tanya sama berasnya itu. Hai beras, dari mana datangnya? Tidak pernah bertanya. Dari mana datangnya beras ini? Dari hasil diporak, dari hasil ngurangin timbangan, dari hasil ngerampok, dari sogok menyogok, suap menyuap. Tanya berasnya dari mana. Karena dalam syarat Islam, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kau makan harta di antara kamu dengan cara yang batil, sehingga rezeki yang lewat tenggorokan ini rezeki yang halal, rezeki yang suci. Kalau seluruh bangsa Indonesia berpegangan kepada syarat Islam, penipuan di pasar-pasar tidak ada, rentenir tidak ada, riba tidak ada, sogok menyogok tidak ada, suap menyuap tidak ada, apalagi korupsi, ngerampok duit rakyat tidak ada. Karena semua rakyat Indonesia tidak menginginkan rezeki yang lewat tenggorokan itu rezeki yang haram. Ini syariat Islam. Syariat yang mana yang Anda kurang senang?
Tolong tunjukkan sama saya, tolong tunjukkan apa pemerintah tidak setuju dengan syariat dapur ini. Kalau tidak satu memang mau jadi perampok. Nah ini saya tunjukkan syariat Islam itu di mana indahnya syariat Islam itu. Sampai di dapur punya peraturan, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kalau ini ayat dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia, maka penipuan tidak ada, ngurangin timbangan tidak ada, rentenir tidak ada, sogok menyogok tidak ada, suap menyuap tidak ada, apalagi sampai ngerampok duit rakyat. Yang namanya korupsi pasti tidak ada kalau syariat Islam dilaksanakan. Bukan apa kan, betul Pak Penghulu, laksanakan itu. Soal tenggorokan aja laksanakan, beres dunia ini. Karena masih mau makan barang haram, dia tidak peduli dengan rezeki yang lewat tenggorokannya, halal apa haram, tidak peduli. Maka terjadilah sogok menyogok, terjadilah perampokan, terjadilah korupsi, terjadilah penipuan dalam ekonomi. Mengapa? Karena mereka tidak memikirkan rezeki yang lewat tenggorokannya itu. Kalau seandainya seluruh rakyat Indonesia tidak mau rezeki yang tenggorokan barang haram, maka saya yakin Indonesia beres, aman semua. Ini syariat Islam. Sampai makan diatur oleh Rasulullah. Karena kebiasaan orang Arab itu makan tuh pakai nampan. Cara kata ngakuin apa kena? Talam ini. Biasanya ngakui talam, 4 orang. Sampai ini ke Rasulullah menyuruh, kalau kau makan bersama-sama, ambillah makanan yang paling dekat kepadamu, jangan yang di depan orang yang diambil. Itu berarti manusia serakah, yang di depannya tidak diambil karena ingin dibungkus bawa pulang, yang di depan orang yang diambil. Sampai sejauh ini Rasulullah memberikan syariat ini. Syariat itu jalan hidup. Syariat Islam itu artinya cara hidup Islam. Ini Islam mengatur cara hidup. Sampai makan, kalau makan kata Rasulullah, kulu wasrobu wala tusrifu, makanlah kau dan minumlah kau, jangan berlebih-lebihan. Saya tadi di rumahnya yang terhormat Pak siapa? Pak Zuhaidi, itu kasih makan berlebih-lebihan, nggak karu-karuan itu. Segala macam ikan ada, daging ada, ini ada. Sampai saya bingung. Tapi saya ingat kulu wasrobu wala tusrifu. Saya cuma melihat di situ ada sop. Saya tidak nyentuh yang lain, cuma sop yang saya hadapi. Selesai. Rasulullah bersabda begitu. Jangan karena prasmanan lalu digiring diambil semua. Ini apa-apaan ini? Prasmanan itu ada aturan. Ini ada sop, ini ada rawon. Kalau sudah ngambil rawon, jangan ngambil sop. Ini enggak digilir, pokoknya rawonnya sop boleh masuk semua ke piringnya. Lalu rasanya rasa apa itu dimakannya itu? Ya kalau sudah ngambil gulai, nggak ngambil sop, nggak ngambil rawon. Nah, kulu wasrobu wala tusrifu. Kalau ini dipegang, makanlah lo dan jangan berlebih-lebihan. Ketika makan kata Rasulullah, punyalah makanan itu, dikasih gigi sampai hancur. Subhanallah. Kalau makanan yang dimakan oleh ibu sampai hancur, usus, babat tidak menderita. Mengapa sering sakit emah? Kadang-kadang infeksi. Ibu goreng tempe, digorengnya Habib goreng garing, keras, baru dibelah 2, langsung ditelan. Bagaimana usus tidak luka? Bagaimana babat tidak luka? Ini melanggar hukum agama. Jangan kau panjangkan tanganmu kata Rasulullah kalau nasi belum turun. Subhanallah. Lalu Rasulullah bersabda, nano qaumun la naqul hatta naju wa idza akalna lam nasba. Ini nasihat dokter sesudah orang sakit emah. Rasulullah memberikan nasihat sebelum sakit emah.
Dokter, saya sudah sakit emah. Kata dokter, karena sudah sakit emah, kalau bepergian bawa roti, kalau terasa lapar makanlah roti itu, jangan sampai kenyang. Itu orang sakit emah. Rasulullah sebelum sakit emah, nahnu qaumun la naqul hatta naju wa idza akalna lam nasba. Kami kaum yang tidak makan kecuali lapar, dan kalau makan tidak sampai kenyang. Sehat badannya. Kalau seandainya apa yang dihidangkan tadi oleh Pak Haji Zubaidi, saya makan semua, kira-kira saya begini duduk gimana kira-kira? Bagaimana Pak Mulu kira-kira? Nggak bisa duduk, saya nggak bisa bergerak. Walaupun dikasih kedua, kan saya makan saya. Saya lihat makanan ini, oh sudah, saya ambil ini. Saya cuma ngambil kroket kentangnya itu satu sudah, ditambah dengan buah 2-3 biji saya makan. Seger badan saya ini. Gimana kira-kira kelihatannya Habib? Seger enggak? Bagaimana kelihatannya Bu saya, Bu? Kelihatannya Bu? Hah? Muda apa tua? Yang bilang tua itu benar. Yang bilang muda itu naksir saya itu orang. Itu perempuan enggak bener itu. Betul apa tidak? Matanya mata enggak bener itu. Umur saya ini sudah 82 Bu tahun. Habib masih 63. Ya Allah, beda 20 tahun lebih dengan saya. Tapi saya bilang umur saya 82 tahun, tapi kau jangan coba-coba menyinggung Islam. Kalau kau menyinggung Islam atau merendahkan Islam, insya Allah komputer Sukron Makmun berubah. Yang umur 82 menjadi 28. Iya, dan saya buktikan kok. Saya buktikan di Jakarta kalau saya pidato, kalau Habib nanti klik Sukron Makmun di YouTube, keluarlah pidato saya itu. Ikutilah pidato saya, bukan pidato orang 82 tahun itu. Nah, ini syariat Islam saya perkenalkan kepada bangsa saya, karena saya warga negara Republik Indonesia. Saya punya hak untuk menyumbangkan pikiran terbaik saya kepada bangsa saya. Saya tawarkan syariat Islam supaya negara ini aman. Masa nawarkan saja nggak boleh Habib? Dibeli alhamdulillah, tidak dibeli wa ma alaina illal balaul mubin. Sudah saya sampaikan, ini syariat Islam. Yang Anda benci, yang Anda tidak senang, karena Anda tidak tahu. Ini indahnya syariat Islam. Sampai di tempat makan diatur ada syariatnya. Baca bismillah sebelum makan, alhamdulillah setelah makan. Sampai kamar tidur, hanya Islam yang punya syariat kamar tidur itu Pak Penghulu. Mau tidur minimal bismillahirrahmanirrahim wa amut. Paling tidak baca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad, bil falaq, qul bin nas. Paling tidak cuman bismillahirrahmanirrahim. Sampai mau tidur dengan istrinya itu sebenarnya ada bismillahnya, cuman tidak keburu. Ya, ada bismillahnya banyak. Nah, bu, kalau nanti habis ngaji ini ibu pulang, istrinya naik, suaminya naik, tegur Bu, Pak, sudah baca bismillah belum? Belum Bu, turun. Nangkring kayak ayam, nangkring kayak kambing, anaknya kayak kambing, nanti kayak ayam. Sopan umatnya Nabi Muhammad itu. Sampai mau naik ke istrinya pakai bismillah, bismillahi Allahumma jannibi syaiton anni wa jannibni anhu warzuqni dzurriatan thayyibah. Subhanallah. Dengan namamu ya Allah, jauhkan setan dari saya dan jauhkan saya dari setan, dan berilah saya anak-anak yang baik, anak laki-laki yang soleh, anak perempuan yang soleh. Baru naik ya Bu ya. Bu, kalau suaminya naik tegur, Kak sudah baca bismillah enggak Kak? Belum deh, turun. Betul apa tidak? Sampai di situ Islam itu
bangun tidur, Masya Allah, kamar tamu tidak ada mempunyai syariat yang lebih indah daripada Islam. Kamar tamunya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman pada hari kiamat, hormati tamu. Subhanallah, tamu pun ada syariatnya. Bagaimana jadi tamu? Allah pesan, la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tastanisu ila ahliha hatta tastasiu au tusallimu ila ahliha. Jangan kau masuk rumah yang bukan rumahmu sehingga kau minta izin dan mengucapkan salam 3 kali. Subhanallah, indahnya rumah tangga Islam ini. Maka saya anjurkan pada orang Tanah Merah, torek gula sosambian seadan tek peraturan pemerintah. Pemerintah mau bikin peraturan, tidak mau bikin peraturan, mari umat Islam jalankan syariat Islam ini di rumah-rumah. Perkenalkan kepada mereka bahwa kami punya syariat yang paling indah dan paling bagus. Ini karena kita kurang memperkenalkan. Kita perkenalkan. Di dalam Islam itu dikatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Pembangunan rumah tangga itu sangat penting. Bangsa yang besar kayak Indonesia ini tidak akan hasil pembangunannya kalau pembangunan rumah tangganya itu gagal. Maka pembangunan rumah tangga itu menjadi sendi. Berhasil pembangunan rumah tangga, maka akan berhasil pembangunan bangsa yang besar ini. Kalau tidak, gagal. Suaminya beriman dan takwa kepada Allah, istrinya bertakwa kepada anaknya, bertakwa kepada Allah, tidak ada narkoba dalam rumah tangga. Rumah ini bagus, rumah ini bagus, rumah ini bagus, satu RT bagus, RT ini bagus, RT ini bagus, R1 RW bagus, RW ini bagus, RW ini RW, satu kelurahan Klebun bagus, satu desa dengan desa bagus, satu kecamatan bagus, kecamatan bagus, satu kabupaten bagus, kabupaten bagus, Sampang bagus, Pamekasan bagus, Sumeneb bagus, Pasuruan bagus, satu provinsi bagus, provinsi ini bagus, provinsi ini bagus, satu negara bagus. Maka berhasilnya pembangunan suatu bangsa tergantung pada berhasilnya pembangunan rumah tangga. Gagal rumah tangga, gagal bangsa ini. Oleh sebab itu ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu yang dimaksud untuk membangun rumah tangga sesuai dengan syariat Islam. Pemerintah tidak melarang kita menjalankan syariat Islam, kita yang tidak menjalankan. Maka sekarang saya menganjurkan melalui perkawinan, mari kita mulai dari rumah tangga kita atur secara Islam. Suami istri saling harga menghargai, sampai Rasulullah bersabda, laisa minal kadzdzab fi thalathin, tidak termasuk orang yang berbohong dalam 3 perkara. Tidak termasuk berbohong dalam 3 perkara: 1 dalam peperangan, 2 dalam memperbaiki hubungan antar masyarakat, yang ketiga tidak termasuk berbohong, bohongnya suami kepada istri dan bohongnya istri pada suami boleh, tapi yang saya jelaskan di luar penjelasan saya tidak bertanggung jawab. Yang saya jelaskan bagaimana, misalnya sekarang saya contohkanlah, kalau nggak contoh misalnya katakanlah Pak Haji Zabidi, dia dapat duit, begitu dapat duit karena cinta sama suaminya langsung ke toko batik, beli toko batik. Ya maklum, namanya laki-laki nggak tahu mana yang halus mana yang kasar, main beli aja, kasih sama istrinya. Karena istrinya orang ngaji, dia tahu nyakitin suami berdosa. Walaupun batik ini kasar dan jelek, apa kata istrinya sama Pak Haji Zubaidi? Pak Haji, di mana beli batik ini? Batik kayak gini yang saya cari, tetangga nggak ada yang pakai seperti ini. Ya emang nggak ada, jelek. Di mana Pak Haji mencari? Wah, kira-kira Pak Haji Zubaidi kan gembira toh. Akhirnya oleh istrinya dipakai terus, Habib. Ngaji dipakai, kondangan dipakai,
ke pasar dipakai, kata istrinya biar cepat robek selesai Pak batik ini. Kata Haji Suwaidi lain lagi, kata Pak Haji Suwaidi, ya Allah alhamdulillah batik saya cocok sama istri saya, kemana-mana dipakai terus gak pernah ditinggal. Nah bohongnya istri sama suami tadi pahala itu, bohong dia. Kalau dia mau jujur, istrinya bilang dasar laki-laki kampungan, beli batik kagak tahu batik kayak gini pakai sendiri. Kira-kira Pak Zabidi gimana kalau digitu oleh istrinya? Kira-kira mungkin diambil batik langsung dibakar. Lah disinilah letaknya pergaulan suami istri itu indahnya. Bohong asal bohong tidak merugikan. Contoh kedua bohong, nggak usah Pak Haji Zubaidi sekarang, saya sajalah Habib. Misalnya saya jam 1 saya habis ngajar pulang, istri saya menyediakan teh, menyediakan makan sayur. Saya rasakan sayur itu asin, dari asinnya pahit, tapi saya tahu paling sakit hati perempuan itu. Saya nggak pernah jadi perempuan Bu, tapi saya tahu paling sakitnya hati perempuan kalau dicela masakannya. Ngaku aja Bu, tapi kalau masakannya dipuji, wah senangnya bukan main. Lah saya tahu kalau istri saya katakan ini masakan jelek, tentu istri saya marah. Saya katakan wah bagus betul, enak ini sayur panas-panas sesuai, cuman kalau dikurangi garamnya lebih bagus lagi, lebih enak. Saya makan tentu tidak bisa makan Habib, mau makan mana sayur asin. Berbohong lagi saya, aduh saya berjanji dengan Pak Haji Hasanul Ahmadi. Janji apa? Ya pokoknya ada janji saya ke sana. Ya sudah, keluar saya, keluar dari rumah, bukan ke rumahnya Pak Hasanul Ahmadi, masuk restoran saya, makan di situ, kenyang, pulang, istri saya kagak marah, saya juga enak. Coba kalau saya marahin, dasar perempuan gak bisa masak, sudah bertahun-tahun di dapur kayak begini ya, bikin sayur keasinan kayak begini, jangan jadi perempuan kalau nggak bisa masak. Bagaimana perasaan hati istri saya ini? Tentu sakit. Nah di sini dalam pergaulan suami istri ini dijaga yang baik, saling hormat menghormati. Rasulullah itu kata Siti Aisyah Bu, selama hidup dengan Siti Aisyah tidak pernah mencela masakan. Ini enggak enak, ini enak, enggak pernah Rasulullah itu. Ya enak dimakan, tidak enak diam dia. Tidak lalu maki-maki yang masak, tidak. Saling jaga perasaan. So, ini yang paling penting. Suami istri supaya hidupnya aman, tentram, saling jaga perasaan. Yang istri jaga perasaan suami, yang suami jaga perasaan istri. Insya Allah rumah tangga akan bagus. Nah inilah syariat Islam. Kebetulan malam perkawinan saya menceritakan syariat Islam dalam berkeluarga, mulai dari WC sampai kamar tamu. Ya kalau lain lagi saya bicara soal syariat Islam dalam bermasyarakat, syariat Islam dalam berekonomi, syariat Islam dalam berpolitik, lengkap semua. Islam itu sempurna. Nah mari kita malam ini yang sedang mengikuti perkawinan ini, mari kita niat untuk menjalankan syariat Islam, mulai dari WC-nya, kamar mandinya sampai kamar tamunya. Mari kita Islamkan. Kamar mandinya diislamkan, dapurnya diislamkan, ruang makannya diislamkan, kamar tidurnya diislamkan, ruang tamunya diislamkan semua. Tidak usah nunggu peraturan pemerintah. Nunggu peraturan pemerintah kelamaan dan mungkin tidak ada. Maka kepada umat Islam, mari kita jalankan syariat Islam di rumah kita masing-masing, di masyarakat kita masing-masing. Tidak usah menunggu peraturan pemerintah. Mari kita laksanakan sendiri syariat Islam ini. Maka mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini Bu, niat semua pulang untuk menjalankan syariat Islam di rumah masing-masing. Saya tambahkan sedikit ya, sedih saya. Dulu saya kalau pulang mulai ke Madura, ki bisa gula cak Madura Habib. Lambat mulai ke Madura ke Kaju,
Bila maghrib nikah para maghrib setuju nah rengkaju nikah berjamaah maghrib penuh langgar kasar. Mari berjamaah Peleman kabeh. Nikah nang kampung kula tak ada orang selebat lalu lalang cara makan ada sepeh. Jalan nikah sepeh. Cuma Rotib Haddad, suara dari jendela Rotib Haddad yang baca Quran, baca Rotibul Atos, baca tahlil. Nikah zaman rakera 40 tahun saya terpompor. Kapan makin teknologi masuk Habib, jalan aspal masuk desa, listrik masuk desa, televisi masuk desa, pas aube peradaban nikah, kebudayaan aube, lambak kebudayaan Islam, makin kula mulai kakaju, nyari semacam tahlil, semacam itu para tak nemu Habib, kapi toju ya dan televisi, nongkrong nonton film sinetron, Yasin mateh, tahlil mateh, Rotib Haddad mateh, Syodi makin televisi, HP, hosok bitibian, tak peduli ke orang. Lah ini kemangkan sekadetian. Nah, peradaban Islam redup. Saatnya sekarang umat Islam di tengah-tengah percaturan semacam ini, umat Islam saatnya kau untuk menghidupkan syariat Islam kembali di rumah-rumah, di kampung-kampung. Mari kita hidupkan syariat Islam. Quran maghrib dihidupkan, tahlil dihidupkan, Rotib Haddad dihidupkan, insya Allah Islam hidup. Kalau tidak Islam akan mati. Inilah barangkali saya kira cukup sekian saja, karena ini bukan peringatan Maulid. Kalau bulan Maulid kadang-kadang panjang nggak apa-apa, ini yang kasih mantennya. Kalau saya terlalu panjang, kalau manten Pak Kiai saya nunggu berbulan-bulan pidato kepanjangan, nah, daripada kemanten jengkel. Nah, ini contohnya Islam tidak melarang laki-laki bergaul dengan sebebas-bebasnya. Ananda Zainul Hasan dan Anda Rahmatul Hasanah. Nanti tamu pada pulang, masuklah kau ke kamar, bergaulah kau dengan istrinya sebebas-bebasnya. Tidak dilarang oleh Allah. Siapa yang mengatakan Allah melarang laki-laki bergaul dengan sebebas-bebasnya? Tidak dilarang, tapi dengan hukum Allah yang halal. Nah, inilah sekian saja, kurang lebihnya saya minta maaf pada bapak dan ibu. Atas nama keluarga pun sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan keluarga di dalam menjamu ibu-ibu, juga kepada Pak Pengulu atas segala kekurangan kami keluarga, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran bapak-bapak yang ikut bersyukur bersama-sama keluarga kami dan ikut mendoakan daripada pengantin. Mudah-mudahan oleh Allah dimudahkan segala-galanya, urusan dunianya dan urusan akhiratnya, dan mudah-mudahan segera diberikan keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gawat pada bangsa ya. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi jahi man unzila alaihil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdi yaghfir wa yarham, ya dafi'al bala idfa'nal bala, ya dafi'al bala idfa'nal bala, ya dal bala wal waba wa ta'un min baladina hada khassah wa min buldanil muslimina ammah. Ya muyassir kulla asir fataysirul asir alaiki yasir, ya muyassir kulla asir fataysirul asir alaiki yasir,
ya muyassir kulla asir fataisirul asir alaiki yasir. Allahumma sahhil umurana wa umur man yuhibbuna wa umur man yusaiduna wa umur man yakhdumuna wa umur man dakhala baitana wa umural muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna ya Allah lil muttaqina imama waj'alna ya Allah lil muttaqina imama waj'alna ya Allah lil muttaqina imama. Allahumma anzilna ya Allah munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma anzilna ya Allah munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya muyassir kulli asir fataisul asir yasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum thumma taqabbal ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, sambutan tunggal mewakili dari dua keluarga besar sekaligus khidmatin nikah, dan juga ditutup dengan doa tawallahu sahibil fadilah wal karamah Kiai Haji Syukron Ma'mun min Jakarta ayyum fa'ana bi ulumihi wa ada bi alaina min barakatihi amin Allahumma amin. Hadirin hadirat sekalian bahagia, dengan berakhirnya pembacaan doa maka berakhir pula seluruh rangkaian acara resepsi pernikahan pada malam ini. Acara selanjutnya yaitu acara ramah tamah. Kepada segenap panitia atau pramusaji dimohon kesediaannya untuk melaksanakan tugasnya di dalam memberikan konsumsi kepada para hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Dan perlu dimaklumi bersama bahwa sahibul hajah, yaitu yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Hasanul Ahmadi MSI dengan Ibu Insinyur Hajah Nur Khalilah ingin bersilaturahim dengan hadirin sekalian dengan silaturahim yang sangat sempurna. Untuk itu dimohon kesediaan dan perkenannya untuk senantiasa bersabar sampai acara ini usai dengan sempurna. Acara ini usai dengan sempurna manakala nanti kedua mempelai telah berada di ambang pintu keluar untuk menerima ucapan selamat. Atas perkenan dan keikhlasannya kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebelum kami tutup, kami ucapkan terima kasih kepada segenap vendor yang telah mendukung suksesnya resepsi pernikahan pada malam ini. Yang pertama dan yang utama dari Jasmine Nona, makeup artist, wedding organizer, rias pengantin, akad nikah, tunangan, wisuda, dan juga pesta pre-wedding, post-wedding, fotografi dan decoration. Ini beralamat di Keranggan Barat, Tanah Merah, Bangkalan. Bisa menghubungi Al-Ustadz Haji Mokhtar, nomor teleponnya di bawah ini ya. Dan juga tadi dimeriahkan oleh Jamiah Hadrah Al-Hani Lompeng Lauk Blega, pimpinan dari Al-Ustadz Thayyib Al-Hani yang beralamatkan di Pondok Pesantren Mafatihul Huda Lombeng Lauk Blega. Dan juga dimeriahkan pula oleh Revita Audio yang juga dari Lompeng Lauk Blega Bangkalan, dan Kompak Production Blega kamera dan syuting video. Hadirin hadirat sekalian bahagia, sekali lagi Sohibul Hajah ingin bersilaturahim dengan sepenuhnya, silaturahim yang sangat sempurna. Untuk itu dimohon sekali lagi kesediaannya untuk senantiasa bersabar sampai acara ini usai dengan sempurna. Dan juga ada permohonan dari Sohibul Hajah kepada seluruh keluarga dari pengantin pria, yaitu keluarga dari Haji Zubaidi, dimohon setelah acara ini untuk tidak beranjak terlebih dahulu, karena setelah ini diadakan sesi foto bersama dengan kedua mempelai. Dari kami, manakala ada tutur kata kami yang kurang berkenan, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لنا والعدل لنا والكل لنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا إن الحبيب المصطفى ذو رفة وذو وفاء وذكره فيه الشفاء إذا تمادى بالعلل وذكر